Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taskia Anka Fadila, mahasiswa PGSD Universitas Negeri Malang. Jadi pada video ini yang berjudul Mari Belajar Tentang Hukum dan Membahas Permasalahan Penegakan Hukum di Indonesia. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas atau proyek kewarganegaraan dari ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Prawinda Putri Anzari. Secara garis besar, pembahasan dalam video ini yaitu mengenai penegakan hukum yang bermasalah, penyebab terjadinya kekerasan kepada penegak hukum, serta belajar hukum dari sinetron. Sedikit saja pembahasan mengenai hukum. Apa sih hukum itu? Jadi, hukum adalah aturan yang mengikat. Hukum tak hanya berlaku bagi masyarakat biasa, tetapi bagi para petinggi juga. Tujuan hukum pada hakikatnya untuk mewujudkan keadilan, keamanan, dan ketentraman. Berdasarkan pengertian hukum tersebut, pernah tidak kalian mendengar atau mungkin dari teman kalian atau siapapun itu, kalau hukum itu diciptakan untuk dilanggar, benar atau tidak? Meskipun ini dibawakan sebagai suatu candaan, tetapi ini membuktikan bahwa hukum itu seperti bukan hal yang penting dan tidak terlalu dibawa serius di masyarakat. Lalu, saya akan memunculkan cuplikan artikel dari beberapa situs web mengenai pembahasan yang akan dibahas seperti yang sudah ditunjukkan pada bagian awal tadi. Pertama ini ada artikel yang berjudul Penegak Hukum di Indonesia Bermasalah, Pantas Korupsi Merajalela. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan mengatakan bahwa penegak hukum yang bersih menjadi kunci utama ketika akan memberantas korupsi di sebuah negara. Hal itu diungkap Novel dalam webinar Akstrat 5 Potret Pemberantasan Korupsi di Indonesia yang berlangsung pada Sabtu 12 Desember 2020. Menurut dia, ketika penegak hukum sudah memiliki integritas yang baik, maka pemberantasan korupsi bisa berjalan dengan maksimal. Setelahnya akan ada efek domino. Mereka akan menegakkan hukum di sektornya masing-masing, ujar Novel. Bagi Novel, peran penegak hukum menjadi sesuatu yang sangat penting. Hal itu membuat dia yakin bahwa menciptakan penegak hukum yang berkualitas merupakan langkah cerdas dalam pemberantasan korupsi. Namun, hingga hari ini, hal itu belum dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sampai sekarang negara kita belum menjadikan perbaikan di sektor penegak hukum sebagai pilihan yang strategis, kata dia. Padahal, penegakan hukum menjadi basis utama dari semua kebijakan serta mengawal semua kebijakan dari pemerintah. Tentunya, semua itu bisa terlaksana apabila ada penegak hukum yang mengawal setiap kebijakan tersebut, katanya. Ketika penegakan hukum masih bermasalah, orang akan lebih memilih untuk mengakali hukum yang ada, kata Novel. Lalu ini ada artikel lagi dengan judul Kekerasan pada Penegak Hukum Terjadi di Indonesia. Mungkin 3 hal ini penyebabnya. Yang pertama yaitu dendam pribadi. Dendam pribadi menjadi motif utama orang-orang untuk melakukan sebuah kekerasan, biasanya berbentuk teror atau kekerasan fisik. Tidak jarang juga kita mendengar bukan hanya teror atau kekerasan pada penegak hukum, bahkan sampai pembunuhan. Dendam pribadi bisa jadi disebabkan dari perkataan atau perbuatan yang menyakiti hati salah satu pihak sehingga menimbulkan dendam pribadi yang tidak tertahankan dan bisa menimbulkan kekerasan, teror bahkan sampai pembunuhan. Wah, memang ya, kalau sudah dendam itu sulit untuk diobati. Yang kedua adalah provokasi atau campur tangan dari pihak lain. Provokasi dari pihak lain ini bisa menyebabkan suatu masalah baru. Tujuan provokasi yaitu untuk kepentingan kelompok tertentu dengan cara memaksa. Berbeda dengan persuasi yang bertujuan mencari win-win solution agar kedua pihak sama-sama untung. Biasanya provokasi ini sering terjadi pada saat aksi massa. Beberapa kelompok tertentu memprovokasi pengunjuk rasa dengan cara membuat isu-isu hoax yang memancing amarah pengunjuk rasa dan menggiring para pengunjuk rasa untuk menyerang. Lalu yang ketiga ada ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja para penegak hukum. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja para penegak hukum juga sering menjadi penyebab kekerasan terhadap penegak hukum. Biasanya banyak terjadi oleh penegak hukum di pengadilan, contohnya hakim. Biasanya kekerasan ini
terjadi karena ketidakpuasan terhadap putusan-putusan hakim tersebut. Peristiwa ini pernah dialami oleh Majelis Hakim Terdakwa Tindak Pidana Terorisme Abu Bakar Bashir yang menerima ancaman melalui layanan pesan pendek atau SMS menjelang pembacaan vonis pada 15 Juni 2011 lalu. Artikel terakhir ini sangat unik. Saya akan membacakan sedikit cuplikannya. Artikel dengan judul "Gara-gara sinetron Ikatan Cinta, ibu saya jadi melek hukum di Indonesia". Jadi dikisahkan dari seorang penulis bahwa ibunya mulai melek hukum setelah tiap malam menonton sinetron Ikatan Cinta. Sinetron ini terbilang cukup viral dan keluarga penulis selalu menontonnya setiap malam. Selama menonton, ibunya seolah menjadi konsultan hukum saat muncul adegan yang bersangkutan dengan hukum. Misalnya saja pada saat kehadiran polisi menangkap salah satu tokoh setelah tokoh tersebut dilaporkan oleh seseorang. Orang yang melaporkannya ini ternyata orang berada atau orang yang berpengaruh. Jadi si ibu penulis ini mencetuskan kata-kata seperti ini. Penak kuwi wong sugih, tinggal nelpon polisi kon nyekel, jal nak wong melarat. Artinya itu seperti ini. Enak itu orang kaya, tinggal nelpon polisi suruh nangkap. Coba kalau bukan orang kaya, kata ibu penulis. Sontak penulis hanya bisa mengiyakan. Komentar ibu penulis tadi sedikit membuat penulis terperangah. Tanpa disangka ibunya ternyata punya kemampuan menganalisis yang begitu cerdas. Meskipun bagi penulis yang sebagai mahasiswa, analisis semacam itu masih terbilang sepele. Ini adalah gambar cuplikan dari salah satu film pendek yang beberapa waktu lalu viral. Dari film pendek ini terdapat beberapa pesan atau makna seperti salah satunya, jangan mudah menghakimi kesalahan orang lain sekalipun kita benar. Mengapa demikian? Karena di akhir ceritanya, ternyata rombongan ibu-ibu tadi tidak dapat menjenguk Bu Lurah yang masih di ICU. Akibat kesalahan informasi dari satu orang menyebabkan perjalanan ke rumah sakit menjadi sia-sia. Melihat hal ini, Bu Tejo terlihat sangat senang dan merasa besar kepala. Hal ini erat kaitannya dengan kondisi di masyarakat saat ini, di mana ketika seseorang terlihat salah akan membuat kita besar kepala karena kita seperti merasa benar. Seharusnya dalam keadaan apapun, kita harus tetap bisa bersikap sewajarnya, karena manusia itu letaknya salah dan khilaf. Esensi dari film ini sangat tersampaikan dengan baik dan menyentil sisi kehidupan bermasyarakat saat ini. Menurut saya, penegakan hukum di Indonesia berdasarkan kenyataannya saja masih jauh dari makna keadilan yang sesungguhnya. Banyak kasus-kasus hukum atau kasus mengenai keadilan yang istilahnya keadilan itu tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Yang dalam kenyataannya memang masyarakat kelas bawah lebih mendapatkan hukuman yang tajam daripada masyarakat yang kelas atas. Masyarakat atau orang-orang kelas atas setiap melakukan persidangan atas kasus yang dilakukannya hampir selalu saja lolos. Namun, ketika masyarakat kelas bawah yang bahkan kasusnya terbilang sederhana, bahkan bisa diselesaikan melalui kekeluargaan saja, harus melalui persidangan hukum dan ketika di persidangan selalu dipersulit oleh hal-hal yang bahkan terbilang tidak masuk di akal. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melakukan perlindungan hukum kepada semua warga negaranya tanpa terkecuali. Sebab, perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Perlindungan hukum dilakukan dengan menggunakan sarana hukum yang ditujukan untuk melindungi harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum. Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia harus berdasarkan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Selain perlindungan hukum, Indonesia juga wajib melakukan penegakan hukum sebagai konsekuensi atas bentuk negara hukum. Di dalam buku Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat tahun 2015, karya Laurentius Arliman dijelaskan bahwa penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Inti dari kegiatan penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik itu oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum.
Keberadaan aparatur penegak hukum memang tidak bisa dilepaskan dari proses penegakan hukum, sebab aparatur penegak hukum itulah yang nantinya akan menegakkan aturan hukum. Apabila aparatur penegak hukum memiliki mental yang buruk, maka akan menciptakan penegakan hukum yang buruk pula. Sebaliknya, apabila aparatur penegak hukum memiliki mental yang baik dalam menegakkan aturan hukum, maka akan tercipta penegakan hukum yang baik dan bersifat responsif. Agar proses penegakan hukum di Indonesia berjalan secara adil, maka pemerintah Indonesia wajib membangun dan menguatkan mental para aparatur penegak hukum. Sekian pembahasan dari video. Mohon maaf atas kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.